Oke, baik teman-teman. Kemarin kita sudah bahas mengenai pengantar geologi. Sekarang kita lanjut ya ke materi tektonika lempeng. Nah, dari tektonika lempeng ini membahas tentang bagaimana lempeng bumi ini terbentuk dan apa saja pergerakan-pergerakan dari lempeng. Nah, pertama kita lihat di sini ada persebaran lempeng di bumi ya. Ini ada beberapa lempeng-lempeng yang besar, seperti lempeng Amerika Utara, Amerika Selatan, Afrika, Eurasia, India, Australia, dan Antartik. Nah, lalu untuk lempeng-lempeng yang lebih minor atau micro, itu ada Caribbean Plate, Cocos Plate ya, yang terletak di bawah di selatan Meksiko, lalu ada lempeng Nazca yang terletak di baratnya Peru ataupun Amerika Selatan, lalu ada lempeng Juan de Fuca yang terletak di barat dari Amerika Serikat dan Kanada, lalu ada lempeng Filipina. Nah, lempeng Scotia yang terletak di selatan South Amerika, lempeng Arabia, dan kadang ada lempeng Anatolia, Hellenic, dan Persia, teman-teman. Oke, jadi gimana lempeng ini bergerak ya? Kenapa lempeng ini bisa ditemuin sama ilmuwan? Jadi ada ilmuwan ya, dia sebenarnya merupakan meteorologis yang bernama Alfred Wegener. Nah, dia meneliti bahwa garis pantai ya pada benua-benua di dunia ini cocok gitu ya. Kalau kita lihat ya bahwa garis pantai dari Amerika Selatan dengan Afrika ini mirip ya, kayak puzzle. Maaf ya. Nah, terus dia juga menemukan bahwa fosil yang sama yaitu fosil Mosasaurus ya, hewan akuatik ya yang hidup pada masa Mesozoik itu ditemukan pada benua yang berbeda. Dia itu ditemukan di Amerika Selatan dan Afrika. Lalu terdapat juga kesamaan struktur dan jenis batuan dari benua yang berbeda. Nah, lalu juga ditemukan ya bukti iklim purba gitu ya, sama yang nanti aku bahas paleomagnetisme. Nah, kita lihat ya pertama pada tahunnya 225 juta tahun yang lalu bumi ini disatukan. Lempeng-lempeng bumi ini satu ya dengan benua yang bernama Pangea ya, Pangaea. Lalu akibat aktivitas tektonis dan vulkanis gitu ya. Pada 150 juta tahun yang lalu Pangea ini berpisah menjadi Laurasia dan Gondwana. Laurasia terdiri dari Eurasia dan Amerika Utara, lalu Gondwana terdiri dari Timur Tengah, Afrika, India, Antartika, Australia, dan Amerika Selatan. Nah, di tengah-tengah di tengah-tengah Laurasia dan Gondwana ini terdapat laut yang bernama Laut Tethys. Nah, 100 juta tahun yang lalu, Gondwana ini udah berpisah ya, South America dan Afrikanya gitu ya. Dan India mulai bergerak menuju Asia. Nah, kalau kita lihat sekarang, ya India udah bersatu dengan Asia, kemudian Timur Tengah sudah berpisah dengan Afrika, dan kemudian Amerika Utara dan Selatan itu kembali tergabung. Nah, apa itu paleomagnetisme? Ya, jadi paleomagnetisme merupakan keadaan atau kondisi kutub magnet pada masa yang lampau gitu ya. Nah, jadi sebenarnya kutub magnet bumi ini berubah-berubah setiap tahunnya. Nah, dalam rentang ribuan tahun, kutub bumi ini dapat berubah sangat drastis ya. Misalnya mungkin sekarang itu ada di North Pole gitu ya. Nah, dulu itu bisa aja ada di sini ya, teman-teman. Nah, lama-lama dia berpindah-berpindah sehingga sekarang ada di kutub utara gitu ya. Nah, hal ini mempengaruhi apa? Mempengaruhi pembukuan batuan. Perlu diingat bahwa di dalam mantel bumi, ya, magmanya itu kan tadi kita lihat bahwa mantel isinya
ferrum magnesium. Nah, ferrum itu kan merupakan unsur kimia yang ferromagnetik atau bereaksi dengan magnet gitu ya. Nah, jadi pembekuannya itu akan selalu menuju mengarah ke kutub yang ada pada saat itu gitu ya. Seperti itu. Jadi kalau kita lihat karena kondisi berubah-ubah, jadi terdapat selang-seling pada arah pembekuan dari magma. Nah, lalu sekarang ada yang namanya paleoklimatik. Jadi kondisi iklim pada masa lampau. Nah, kan dulu sebagian besar dari permukaan bumi itu terletaknya itu di agak selatan gitu ya, di Antartika. Nah, karena kutub ini sifatnya dingin, ya jadi terdapat gletser-gletser ya yang terbentuk di sana. Nah, dulu South Amerika dan Afrika dan Australia dan India terletaknya sangat selatan, ya, termasuk ke daerah kutub. Nah, sehingga kalau kita lihat sekarang terdapat peninggalan-peninggalan dari sisa-sisa gletser yang ada di benua-benua tersebut. Nah, jadi gimana benua-benua ini terbentuk dan gimana benua ini tergeser gitu ya. Nah, jadi ada proses yang namanya sea floor spreading atau pembakaran lantai samudra. Nah, jadi akibat konveksi dari magma yang ada di bumi, di dalam bumi, ya, magmanya ini kemudian naik ya di tengah-tengah lautan, ya. Karena lautan ini lebih tipis, jadi lebih mudah ditembus. Lalu membentuk yang namanya mid-ocean ridge. Nah, kemudian magma-magma ini kan ketika sudah keluar dari kerak bumi dan udah di atas, udah berada di lautan ya, di dasar laut, itu dia bakal membeku dan membentuk punggungan-punggungan ya. Nah, karena proses ini berjalan sangat lama, maka punggungan yang lama itu akan tergeser dengan punggungan yang baru. Seperti itu. Nah, jadi ini ada gerakan dari lempeng tektonik ya. Oke, pertama ini ada gerakan divergen ya, seperti mid-ocean ridge tadi. Ya. Dia sifatnya membelah atau menjauhkan plate boundaries gitu ya, menjauhkan lempeng-lempeng, diverge gitu kan. Lalu kalau konvergen dia sifatnya itu ketika dua lempeng itu bertubrukan. Nah, pergerakannya ada apa aja? Ada subduksi ketika lempeng oceanic bertemu dengan kontinental dan kolisi ketika kontinental bertemu dengan kontinental. Seperti itu. Nah, terus ada transform di mana tidak ada pergerakan yang um, saling menabrak atau menjauh, tapi dia bergeser satu sama lain. Gitu ya. Nah, kenapa divergen konstruktif? Karena terdapat daratan baru yang dibentuk ya. Konstruk suatu daratan. Lalu destruktif di konvergen, kenapa? Karena dia menghancurkan masa daratan yang ada. Lalu transform konservatif karena tidak ada yang dibentuk maupun dihancurkan. Oke, sekarang kita bahas yang divergen ya. Nah, kalau di sini kita bahas yang di Rift Valley ini. Ini salah satu uh, fenomena yang sangat dibahas. Itu ada di Afrika ya, di Afrika Timur, yaitu ada Great East African Rift Valley. Gitu ya. Nah, Great East African Rift Valley ini merupakan salah satu bentuk lempeng divergen gitu ya. Nah, jadi magma ini akan memisahkan kedua bagian dari daratan ya, kan, dan membuat lembah-lembah. Nah, kemudian lembah ini menjadi turun dan kemudian diisi oleh air, jadi laut gitu ya, daratan terpisah. Nah, sehingga terjadi karena daratan terpisah itu diisi oleh laut dan lautnya jadi samudra karena makin luas gitu ya. Nah, jadi ini ya, pertama yang lagi diproses ini adalah Plateau di Colorado ya. Terus yang udah ada proses lembah-lembahnya yang udah terpisah jadi dua lembah dan gunung gitu. Itu ada di African Rift Valley dan Rio Grande. Lalu
buat yang udah terisi oleh air itu ada di Red Sea ya. Kan kita bahas tadi bahwa Middle East atau Timur Tengah dengan Afrika ini saling tergabung, kemudian terpisah, dan sekarang ada Red Sea. Lalu yang udah jadi samudra itu ada Samudra Atlantik. Oke, sekarang kita bahas lempeng konvergen. Sekarang eh, kolisi dan abduksi dulu ya. Kalau kolisi, jadi adanya kedua lempeng yang bertabrakan gitu ya. Dan kemudian membentuk suatu daratan. Nah, ini lempengnya lempeng sama-sama kontinental ya. Nah, ini yang kontinental um, lebih ringan, dia bakal turun. Yang lebih berat bakal turun. Nah, jadi ini kan dulunya ada sedimen ya. Nah, ini tuh sedimen kan. Yang ini sedimen, nah ini baru batunya, litosfernya, keraknya, yang padat. Nah, sedimennya ini ketika bertabrakan, dia itu akan terangkat gitu ya. Terangkat dan menabrak satu sama lain. Jadi membentuk suatu lipatan atau fault mountain biasanya. Nah, biasanya kalau misalnya dulu di sini ada badan air atau samudra atau laut, nah biasanya di bagian sininya ya itu terisi oleh sedimen-sedimen yang berasal dari dasar laut, biasanya kalsit. Gitu. Lalu ini ada obduksi ya ketika lempeng oseanik ini terangkat gitu ya. Nah, kemudian ini bisa mengakibatkan adanya sisa-sisa dari uh, batuan basaltik yang ditemukan di benua. Gitu ya. Oke, sekarang ada subduksi. Jadi subduksi ini terjadi ketika si lempeng lautan atau lempeng samudra ini bertemu dengan lempeng, sorry, ya, lempeng samudra bertemu dengan lempeng kontinental atau lempeng benua. Sehingga lempeng samudranya ini karena lebih dense, dia akan tenggelam ke bawah dari si lempeng benua. Nah, ini menimbulkan apa aja? Jadi, ini akan menimbulkan ya yang namanya trench ya, trench atau palung. Nah, terus sedimen sebelumnya karena airnya ada yang uh, masuk ya ke magmanya dari si samudra. Nah, air ini berfungsi sebagai katalis ya bagi pelelehan batuan, sehingga batuan yang di bagian sini akan lebih mudah meleleh, sehingga terjadi pelelehan batuan, batuannya jadi magma, magmanya kemudian akan keluar melalui aktivitas vulkanisme seperti itu. Nah, selain itu kan dulunya di banyak sedimen ya. Nah, sedimen itu kemudian ter terangkat, kemudian berubah menjadi yang namanya accretionary prism seperti itu. Nah, kita bahas mengenai lempeng transform. Nah, jadi lempeng transform ini dia sifatnya konservatif, hanya bergesekan. Ya. Contohnya ini ada di San Andreas Fault ya, di California. Nah, dia ini terbagi jadi dua, sinistral, yaitu ketika lempengnya bergerak ke kiri, ya. Kalau misalnya kita di sini, nah kita ngeliat lempengnya sini bergerak ke kiri, ini sinistral. Terus kalau dekstral, ketika kita, lempengnya bergerak ke kanan. Nah, seperti ini. Nah, kalau kita lihat di sini bahwa si North American Plate ini pergerakannya itu dekstral. Ya. Nah, sekarang kita bahas tentang siklus Luzon ya. Gimana siklus dari pergerakan dari lempeng. Ya, pertama dia bakal mengalami uplift gitu ya. Uplift karena adanya tenaga magma dari bawah bumi gitu. Kemudian makin lama makin membentuk lembah
sehingga dia itu terpisah ya, terpisah, kemudian terpisah makin jauh lagi, kemudian terbentuk subduksi dan kemudian em, bertabrakan dengan benua lain gitu ya. Jadi pertama ada embryonic ya, motionnya uplift, terus juvenile dan mature dia divergent, kemudian declining itu convergent, terminal itu convergent, dan sweltering convergent juga. Ya, contohnya ini ada East African Valley ya. Kemudian eh, ketika valley-nya udah terisi dengan air berubah ya, jadi Red Sea contohnya. Terus jarak antar dua masa daratannya makin jauh seperti Atlantik dan Arktik ya, yang memisahkan si Amerika dengan Asia dan Eropa. Kemudian ketika lempeng oceaniknya sudah mulai turun ya ke dasar, ke bawah dari si lempeng benua seperti Pasifik. Lalu ketika benuanya sudah saling bertabrakan seperti Mediterania ya antara Afrika dan Spanyol, dan ketika sudah membentuk pegunungan ya, seperti di Himalaya antara dulu lempeng India sama Asia. Nah, di sini kita bahas hotspot ya. Jadi ada yang namanya hotspot. Jadi ketika ada mantel ya, bagian dari mantel yang kemudian mendesak ya magmanya itu ke atas sehingga terjadi aktivitas vulkanisme di tengah-tengah lempeng gitu ya. Nah, ini merupakan yang namanya intraplate plume gitu ya. Intraplate plume. Nah, jadi intraplate plume ini menimbulkan adanya berbagai gunung berapi ya yang ada di tengah-tengah lempeng. Nah, contohnya di tengah lempeng Pasifik itu ada gunung berapi Hawaii hingga kepulauan di utaranya Hawaii gitu ya. Nah, jadi kan ini kepulauan-kepulauan gitu ya yang dulunya vulkanik. Sebenarnya hotspotnya itu ya di situ-situ aja gitu ya. Mantel belumnya di situ-situ aja. Tapi kan si lempengnya bergerak ya. Nah, karena lempengnya bergerak, dia ini sistem kayak conveyor ya. Eh, jadi awalnya dulu dia di sini, terus kan lempengnya bergerak ke sana. Terus jadi dia bikin gunung di sini, gunung di sini, gunung di sini. Ya. Seperti itu. Jadi lempeng Pasifik bergerak northwest ya. Maka dari situ kenapa banyak gunung-gunung dan pulau di sini ya karena dulunya ini hotspot ya. Gitu. Oke, jadi itu aja teman-teman mengenai materi lempeng tektonik.